Shalom. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? All good? Ya. Judul daripada firman Tuhan pagi hari ini saya pakai singkatan hartati. Dan hartati ini bukan yang ditangkap kemarin-kemarin, itu bukan. Ini adalah sebuah singkatan dari harta dan hati, ya. Dan harta di sini kalau kita dengar kata harta, seringkali konotasi pikiran kita langsung berhubungan dengan uang, dengan sesuatu yang sifatnya nilai tukar. Tetapi harta di sini bukan hanya menyangkut uang saja, tetapi apa saja yang saudara sangat cintai, apa saja yang saudara sangat jaga, saudara keep, itu bisa merupakan harta. Nah, saya akan ajak saudara mundur sedikit ke belakang sebelum kita masuk ke dalam judul ini mengenai harta dan hati. Di dalam Keluaran 14, ini waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara pernah dengar cerita itu bukan? Ini cerita dari sekolah minggu pun sudah disampaikan, diajarkan. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh Firaun dan pasukan yang begitu banyak. Lewat pemimpin mereka Musa, firman Tuhan datang buat bangsa pilihan ini. Yaitu Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi ini waktu mereka lagi dikejar, ya, lagi ketakutan setengah mati. Firman ini datang kepada mereka lewat Musa. Tuhan sampaikan lewat Musa bahwa Tuhan akan berperang untuk mereka. Mereka diam saja. Nah, korelasinya dengan yang sekarang ini, yaitu bahwa waktu saudara diselamatkan oleh kasih karunia lewat pengorbanan Yesus Kristus, kita tuh sebenarnya diam saja. Tuhan yang berperang ganti kita, amin. Karena di dalam penyelamatan oleh kasih karunia Tuhan, kita tuh gak ada sumbangsi, gak ada kontribusi apa-apa. Benar gak sih? Betul? Apapun sedikit saja saudara gak punya kontribusi, ya donasi untuk menambah penyelamatan yang Tuhan adakan dalam hidup kita lewat pengorbanan Kristus. Kita hanya diam saja, no contribution. Ya, nggak ada kontribusi apa-apa. Do nothing, kita nggak melakukan apa-apa. Mungkin kalau boleh dikatakan satu aja yang kita sumbangkan, namanya dosa. Nggak ada yang lain. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Kelihatannya ada yang nggak setuju nih kayaknya. Percayalah, karena firman-Nya berkata Yesus mati waktu kita masih dalam keadaan berdosa. Kontribusi kita apa Pak? Dosa, itu aja. Sisanya penyelamatan itu dikerjakan oleh Tuhan. Makanya ayat ini bisa dihubungkan dengan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Nah, kemudian ayat 30-nya. Setelah Tuhan berfirman seperti itu, dia berperang, Israel diam saja, nggak buat apa-apa, ya. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Nah, ayat ini mengatakan bahwa bangsa Israel itu dilepaskan Tuhan, dibawa Tuhan, diselamatkan Tuhan, dipindahkan oleh Tuhan dari Mesir, dari perbudakan kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, ayat yang berhubungan dengan itu ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara percaya ayat ini buat kita juga? Halo Riverside, buat kita semua, amin? Amin. Jadi bukan hanya buat bangsa Israel, tetapi ini sekarang juga buat kita. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari siapa? Dari Dia. Salah satunya apa? Kita pernah ada di Mesir. Dan Tuhan sekarang sudah keluarkan kita dari Mesir. Kita pernah ada dalam perbudakan dosa. Dan sekarang Tuhan bawa kita keluar dari tanah perbudakan dosa. Amin Riverside. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Nah, ini yang ayat 30 Keluaran 14. Dia panggil bangsa Israel untuk keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Kepada terangnya yang ajaib. Siapa yang panggil keluar? Tuhan. Amin. Siapa yang bawa keluar? Tuhan. Betul? Karena bangsa Israel tadi bilang diam saja. Do nothing. Gak buat apa-apa. Jadi ini kita dipindahkan dari gelap, dari perbudakan
di dalam dosa. Ya, tadinya raja kita namanya setan dan dosa dan segala macam itu. Tuhan pindahkan keluar. Dan sekarang dia, Yesus, yang menjadi raja kita. Amin. Oke, sekarang kita move on. Ayatnya yang pasal yang ke-20. Jadi ini kalau saudara mau baca lengkap mulai 14, 15, 16 sampai ayat 20. Nah, ayat 20 ini bangsa Israel sudah dilepaskan. Mereka sudah keluar dari perbudakan, mereka sudah merdeka. Ya, seperti saat ini kita merdeka di dalam Kristus. Ya, jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka sungguh-sungguh kamu sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Nah, pasal 20 keluaran ini, setelah mereka merdeka, datanglah 10 firman atau 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah. Jadi ini rangkaian ceritanya seperti itu. Tuhan berperang, Tuhan selamatkan mereka, Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir kepada tanah perjanjian. Ya, mereka sudah merdeka, Tuhan yang lakukan itu. Dan pasal 20 Tuhan memberikan 10 hukum atau 10 perintah, ya, bahasa lainnya itu bilang dekalog. 10 hukum, 10 perintah. Dalam ruangan ini kalau saya tanya satu persatu, coba sebutkan perintah pertama sampai ke 10 pasti ngaco. Ya. Tapi 10 perintah ini diberikan waktu bangsa Israel sudah keluar dari perbudakan. Nah, mari kita lihat salah satu perintah yang merupakan perintah pertama. Oke, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu terjemahan yang kita punya saat ini. Bahasa Indonesia sehari-harinya bilang, jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Nah, ada kata saja di situ, ya. Sembahlah aku saja. Pertama, 10 hukum perintah Allah ini datangnya dari Allah, bukan dari Musa. Setuju? Musa gak punya kontribusi apa-apa. Musa gak punya ide apa-apa. Musa gak berdiskusi dengan Tuhan. Kira-kira hukum pertama apa baiknya Tuhan? Perpuluhan kah? Menyembah harus 45 menit kah? Harus datang ke gereja tiap hari kah? Jadi ini 10 hukum ini idenya Tuhan murni. Amin. Ini dari pikirannya Tuhan, bukan dari Musa. Musa cuman bawa. Musa itu cuman kurirnya. Grabnya. Dia bawa untuk bangsa. Nih, dari mana nih? Dari Allah, dari Gunung Sinai. Selesai. Nah, hukum pertamanya itu namanya jangan ada padamu, bunyinya Allah lain di hadapanku. Yang kedua, saudara harus pahami bahwa penyembahan berhala ada pada urutan pertama. Dan itu pasti ada maksud tertentu. Setuju? Poin yang ketiga, hukum perintah Allah ini hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai hubungan dengan Allah. Benar gak sih? Karena 10 hukum ini tidak diberikan untuk bangsa Mesir. Karena bangsa Mesir gak punya relationship dengan Tuhan. Hukum hanya diberikan kepada orang yang mempunyai hubungan dengan sang pemberi hukum. Setuju? Karena kalau tidak punya hubungan, begitu hukum diberikan, dia akan ngomong gini, siapa lu? Loh, benar gak sih? Saudara pernah anak tetangga, saudara suruh-suruh, jangan nakal. Ya, kalau dia berani dia pasti noleh ke saudara, dia bilang, siapa lu? Orang tua bukan, om bukan, oma bukan, opa bukan. Siapa lu suruh-suruh gua? Kan gitu kan? Tapi karena ini sudah punya hubungan, yaitu mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mereka sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Mereka punya relationship dengan Allah tersebut. Sebagai penyelamat mereka, hukum ini datang buat mereka. Ya, hukum ini datang buat mereka. Kalau saudara pikir baik-baik dan saudara renungkan baik-baik. Ada orang pernah bilang begini, Pak, kalau gitu di dalam kekristenan kita merdeka karena di dalam Kristus ada kemerdekaan. Ya benar, tapi merdeka bukan dalam artian saudara hidup seenaknya dan semena-mena dan sesuka hati. 10 hukum ini diberikan dalam kemerdekaan saudara di dalam Kristus. Amin. Amin. Kalau di luar Kristus tadi di Mesir ada hukumnya namanya hukum dosa. Amin. Sekarang hukum dari Allah. Oke. Hukum yang pertama tadi saya sudah sebutkan,
Jangan menyembah Allah yang lain, ya. Dan ini mempunyai tujuan penting. Kenapa taruh di paling pertama, Pak? Jangan menyembah berhala. Martin Luther berkata begini, kita tidak akan dapat, kan ada 10 hukum kan? Kita tidak akan dapat melanggar 9 hukum yang lain sebelum kita melanggar hukum yang pertama terlebih dahulu. Martin Luther loh ya, bukan Henry Anusa. Martin Luther berkata bahwa kita tidak akan bisa melanggar 9 hukum yang lain. Ya, jangan menyembah patung, kuduskanlah hari Tuhan, hormatilah ayah ibumu, jangan mencuri, jangan membunuh, segala macam itu sampai nomor 10. Kita tidak akan bisa melanggar yang 2 sampai 10 sebelum kita melanggar yang pertama. Dengan kata lain saya mau simpulkan, gagal yang pertama, gagal semuanya. Halo Riverside, gagal yang pertama, gagal semuanya. Jadi perintah jangan menyembah Allah lain atau hukum yang pertama ini sangat penting sekali. Dan saya yakin Tuhan taruh hukum ini sebagai urutan pertama karena sangat penting, krusial. Dia akan mempengaruhi hukum yang kedua, ketiga, keempat, hingga ke-10. Oke. Perintah jangan menyembah ilah lain ini atau hukum yang pertama ini adalah perintah yang relevan. Relevan itu artinya masih berlaku, masih bisa diaplikasikan, masih berhubungan dengan saat ini. Dan untuk diaplikasikan setiap hari. Amin Bapak Ibu. Saudara mulai berpikir, menyembah berhala di tahun 2022. Pak, ada berhala yang mana lagi Pak? Kan waktu saya bertobat kan saya sudah minta pendeta itu bakar semuanya. Kan orang karismatik begitu kan. Dan saya punya kejadian lucu. Ada seorang perokok berat, begitu terima Yesus, pelayanan pelepasan. Dan berhalamu apa? Apa ilah-ilahmu? Ya rokok Pak. Nah rokok boleh. Tapi rokok kan gak bisa nyala kalau tidak ada sipo. Pematiknya maksudnya. Mana siponya? Itu kan sampai 1 pasang. Kumpulin, kita nyanyi dalam nama Yesus. Kumpulin siponya, api mulai dinyalakan. Begitu bakar, Anda tahu kalau bakar sipo, apa yang terjadi? Kembang api akhir tahun. Lah iyalah, si pendetanya juga lari terbit-bit. Apa ini meledak ini? Ya lu bakar itu LPG cair apa namanya tuh. Di dalam sipo itu meletus, bam. Pak saya nggak udah punya berhala Pak. Di rumah saya sudah kasih turun semua. Patung-patung, ya, kertas-kertas, gelang-gelang, guci-guci, apapun sudah dikasih turun semua, foto-foto, mesbah-mesbah sudah dibongkar semua Pak. Saya nggak punya berhala lagi sekarang. Saya juga nggak pernah menyembah patung, nggak pernah menyembah pohon, nggak pernah menyembah apa kuil, nggak pernah Pak. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu definisi daripada berhala. Berhala atau idol atau dalam bahasa Inggrisnya idol atau ilah adalah sesuatu yang kita kejar dan berkorban untuknya. Kejar dan berkorban. Selalu begitu. Kejar terus kita ada bayar harga, kita berkorban untuknya. Berhala di zaman ini sukar dideteksi keberadaannya daripada berhala di zaman dahulu kala. Saya ulangi. Berhala di zaman sekarang ini lebih sukar dideteksi keberadaannya daripada berhala di zaman dulu kala. Kalau zaman dulu kala gampang sekali. Kelihatan patung, lembu emas, tuh berhala. Nyembah, bukan Allah tapi nyembah patung. Gampang deteksi. Saya pernah ada sebuah toko, mau beli satu barang gitu ya. Begitu saya masuk, saya gak usah pakai spirit. Gak usah. Pakai mata aja saya bisa deteksi. Dia lagi nyembah apa. Karena mudah sekali kelihatan. Ada guci besar. Di atasnya ada kemenyan. Udah tahu. Oh, sini yang telinganya panjang. Perutnya buncit. Ada anak-anak kecil tuh. Senyum. Sudah tahu kan? Udah tahu. Ada kain kertas apa kain merah tulisan. Masuk aromanya aja udah tahu. Kayak masuk ke toko parfum bukan, bau harum kemenyan. Gampang dideteksi kalau berhala yang seperti itu. Setuju Bapak Ibu?
patung, kemenyan, gampang deteksi. Tapi zaman sekarang ini berhalanya sukar dideteksi. Zaman dulu berhalanya lembu emas. Zaman now berhalanya harga emas. Ada amin Rock Riverside? Ada amin. Zaman dulu tuh lembu emas. Gampang dideteksi. Sekarang berhalanya harga emas. Zaman dulu ya berhalanya dewa-dewi bangsa kafir. Dengan segala macam nama dan bentuknya. Zaman now berhalanya konten sosial media. Dia bisa berupa filosofi. Dia bisa berupa kata-kata mutiara. Dia bisa berupa ayat yang diputar balikan. Zaman dulu berhalanya kuil, tempat pemujaan dan sesajen. Zaman now berhalanya kafe, tempat gym. Tempat kita menghabiskan, melampiaskan hobi kita. Empang tempat mancing. Hey, zaman now berhalanya bisa di gereja. Is that true? Berhalanya bisa dalam bentuk gedung gereja. Berhalanya bisa ada di sini. Yang saudara bilang titik pusat ruang maha kudus. Ada di sini. Di sini Kak, Pak Berlin sebelah mana tadi? Sini. Sini ya, ada X di sini, ada X. Who stand on it, be careful. Ya. Jadi sekarang berhalanya berubah bentuk. Dan saya pakai istilah ini. Zaman sekarang berhalanya lebih licik dan lebih licin. Sehingga kita tidak sadar bahwa kita telah berlutut di depannya dan kita telah menyembahnya. Karena dia licik dan licin. Saudara pernah pegang belut? Atau lele. Saya mau kasih tahu, ini lebih licin dari lele dan belut. Lele dan belut kelihatan, ini gak kelihatan bos. Sudah gak kelihatan, licin pula. Ada amin di rumah Tuhan. Saudara pikir dia tidak ada, dia ada. Semakin saudara pikir tidak ada, dia makin ada. Halo? Saudara semakin deny, saudara semakin menyangkal, semakin kelihatan. Karena dia licik dan licin, sangat terselubung. Kalau berhala zaman dulu gak mungkin diselubungi, memang sengaja dipaparkan. Kami menyembah lembu emas. Lah kalau harga emas mau kelihatannya gimana Pak? Dia simpan di HP, dia kantongin. Kita gak tahu dia lagi apa tuh di situ. Gak kelihatan. Dan Kyle Idleman. Saya sebenarnya mau kasih judul khotbah saya itu pada pagi hari ini judulnya Kyle Idleman. Tapi gak jadi. Judulnya Hartati lebih Indonesia ya. Nah Kyle Idleman dia bilang begini. Perang yang berbahaya dan mematikan adalah perang yang kita tidak sadari keberadaannya. Ada gak perangnya? Ada. Tapi kita tidak sadar. Karena setiap hari perang ini berkecamuk. Perang ini berlangsung. Perang ini ada. Perang apa Pak? Perang antara berhala-berhala yang tadi sebutkan tadi di zaman sekarang ini. Ingin memperebutkan hati kita. Kok merebutkan hati kita Pak? Kenapa gak rebut yang lain? Karena ada prinsip bilang begini. Siapa yang dapat hati, dapat orangnya. Betul? Yang pacaran. Percuma kamu dapat tangannya. Percuma kamu dapat kakinya. Percuma kamu dapat wajahnya. Kalau kamu gak dapat hatinya. Karena ujung-ujungnya gak jadi kawin. Halo, betul? Ya. Dapat hati, dapat orang. Berhala tahu hukum itu. Siapa dapat hati,
dapat orangnya. Sehingga berhala-berhala yang saya bilang licik dan licin ini yang ada di sekitar kita, bisa bentuknya kafe, bentuk tempat gym, sosmed, handphone, macam-macam, saudara, you can name it. Tiap hari datang, saudara sadar atau tidak sadar, dia datang, dia menyelinap, dia terselubung, dia masuk dalam, termasuk pelayanan, termasuk khotbah, termasuk titel pendeta. Dia menyelinap masuk, mau memperebutkan hati kita karena dia tahu barang siapa dapat hati, dapat pribadinya, dapat orangnya. Nah, mari kita lihat. Khotbah saya sudah mau selesai. Saya asumsikan saudara suka dengan khotbah yang singkat. Matius 22 ayat 36 sampai 40, ya. Ini yang tanya ahli Taurat. Ya. Ahli Taurat itu berarti orang yang sangat mahir, sangat pinter, ya, sangat menguasai Taurat. Dia tanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Nah, kalau saudara baca Ulangan 6 ayat 5 itu sebenarnya sudah ada jawaban di sana. Di dalam Taurat itu, Ulangan 6 ayat 5. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan pertama. Jadi hukum pertama adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tergantunglah seluruh hukum Taurat. Hukum Taurat termasuk 10 hukum enggak? Riverside, 10 hukum perintah Allah termasuk enggak di sini? Seluruh hukum Taurat termasuk, ya. Berarti 10 hukum perintah Allah juga termasuk di sini. Apa itu hukumnya? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, kalau saudara perhatikan baik, ada 2 hukum di sini. Yang pertama kasih Tuhan Allah, yang kedua kasihilah sesama. Balik lagi, gagal yang pertama, gagal semuanya. Betul? Karena kalau saudara nggak kasih Allah dengan segenap, saudara hanya mengasihi sesama dengan segenap, berhala masuk di situ. Karena sesamamu atau dirimu sendiri, kan dia bilang kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Akhir-akhir ini saya heran. Banyak orang begitu sadar akan kesehatan dan olahraga dan gym. That's good. Itu baik. Tapi ingat, hukum yang pertama bukan itu. Hukum pertama kasihilah Tuhan Allahmu. Karena kalau kita terlalu ekstrim dan hanya melihat diri sendiri kita rawat tanpa mengingat ada hukum pertama, diri kita bisa menjadi berhala. Dan tempat gym kuilnya. Ada amin buat Riverside? Betul? Pak, gimana deteksinya? Gampang. Kalau hatimu berkobar-kobar dan menggebu-gebu ke tempat gym, lebih daripada menggebu-gebu dan berkobar-kobar ke gereja, mungkin itu sudah tanda-tanda bahwa your temple is the gym. Kalau Anda mulai naik goes, naik sepeda goes, dengan menggebu-gebu, dengan berkobar-kobar sampai ke bawah-bawah mimpi. Pada waktu malam, you win the race misalnya. Tapi kalau ke gereja, begitu buka mata, hari Minggu lagi gereja. Maybe, mungkin, perhaps, itu berhala kita di situ. Dan saya mau kasih tahu, ini bukan hanya kena buat jemaat. Ini kena juga buat pengkhotbah, pendeta, bahkan ketua sinode sekalipun. Amin. Amin. Jadi, si orang Farisi ini atau ahli Taurat ini dia tanya, yang terutama apa? Tuhan bilang ini, ada 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kalau gagal pertama, engkau gagal yang kedua juga. Nah, setiap hari berhala-berhala kita tadi itu memperebutkan ini nih. Kasih itu loh, kasih. Kasih dan perhatian kita yang sebenarnya harus ditujukan kepada Allah, dia tarik untuk ditujukan bagi dirinya. As simple as that.
kasih yang harusnya saudara kasih buat Tuhan, dia tarik untuk berhala-berhala tersebut. Kasih dan perhatian itu saya simpulkan sebagai hati. Jadi kalau yang berhala ini mau rebutkan kasih dan perhatian, yaitu hati saudara. Amin. Dia mau rebut hati saudara. Nah, mari kita lihat sekarang sebuah ayat mengenai hati. Ini ayat sangat terkenal sekali. Makanya tadi judulnya harta hati itu dari sini. Harta dan hati. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya waktu baca ini, saya punya pengertian pertama, berarti hati ikut harta. Kira-kira gitu kan? Harta ada di utara, hati ikut ke utara. Harta ada di selatan, hati ikut ke selatan. Oke. Tapi saudara melihat ayat ini, di dalam bahasa aslinya kata harta di sana itu dipakai kata thesaurus. Dalam bahasa Greek atau Yunani dipakai kata thesaurus. Thesaurus ini bisa merupakan kata kerja, yaitu to put, ya, to lay down atau to place atau to keep. Thesaurus itu punya artinya menaruh, meletakkan, menyimpan. Itu thesaurus, kata harta. Dalam bahasa aslinya itu thesaurus. Bisa juga punya pengertian deposit. Jadi kalau thesaurus ini saudara pakai ke bank, cocok banget tuh. Saya sedang thesaurus ke bank ABC. Artinya saudara mau depositkan sesuatu di dalam bank. Amen. Itu kata thesaurus dipakai di situ. The action of placing something in specific place. Menaruh sesuatu di tempat yang spesifik. Tempat yang khusus. Atau dia punya pengertian lagi. The place in which good and precious things are collected and laid up. Ya, tempat di mana barang yang baik dan berharga dikumpulkan dan ditaruh. Nah, kalau saudara buka Google, saudara ketik thesaurus. Ya, bagi yang suka bahasa pasti ngerti itu. Thesaurus itu tempat atau gudang orang simpan kata-kata. Jadi kalau saudara mau cari sinonim kata preach, khotbah, saudara cari di thesaurus, maka sinonimnya akan keluar. Preach itu sama dengan apa? Jadi thesaurus ini artinya sebuah gudang, container, tempat penyimpanan. Jadi bukan hanya katanya definisinya harta saja. Tapi thesaurus ini bisa artinya tempat di mana harta itu diletakkan, disimpan, di-keep. Oke, dijaga. Ayat yang terakhir. Lukas 12, 19 sampai 21 saya bacakan. Sesudah itu, aku. Siapa aku ini? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, ini orang kaya yang bodoh, ya, yang hartanya sudah banyak. Terus dia bangun lagi tempat harta atau lumbung yang lebih besar lagi supaya hartanya masuk lebih banyak lagi. Jadi orang kaya ini berkata kepada jiwanya sendiri, jiwaku, ada padamu banyak barang. Katakan barang. Barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, ini dia self-talk. Dia berbicara dengan diri sendiri. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Padahal di ayat sebelumnya dibilang orang kaya. Tapi Tuhan panggil dia bukan orang kaya. Orang bodoh. Makanya disebut orang kaya yang bodoh. Bodoh di sini bukan bodoh cari uang. Halo? Bapak Ibu, bodoh di sini bukan bodoh bisnis, enggak. Orang ini pinter bisnis, kalau enggak gimana hartanya bisa terkumpul? Betul? Orang ini jago marketing, jago bisnis, jago mengelola investasinya dan macam-macam supaya dia hartanya makin hari makin banyak. Tapi Tuhan panggil dia, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Eits, ini penting banget. Tuhan gak pernah ambil harta. Padahal dia kan kaya. Tuhan bilang enggak, harta enggak penting. Jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?
Ayat terakhir, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yang pertama, kata hai jiwaku, padamu ada banyak barang. Ini adalah sebuah gambaran kondisi daripada hati orang kaya yang bodoh itu. Bahwa saudara, dia bercakap-cakap tentang hartanya. Dan dia bilang bahwa ini final destination. Ini adalah tujuan akhir dalam hidupnya. Ini tujuan ultimate purpose. Bahwa saya bisa dapat harta banyak. Kita bisa tahu hatinya seperti apa. Betul? Yang kedua, harta bendanya ini bukan hanya disimpan dalam lumbungnya, atau brankasnya, atau rekeningnya, atau sertifikatnya, atau bank deposit boxnya. Enggak. Ternyata hartanya ini selain disimpan di lumbung, hartanya sudah ada di hati. Karena ingat tadi harta thesaurus artinya apa? Meletakkan sesuatu di tempat yang spesifik. Orang ini bukan hanya simpan di lumbungnya, tetapi dia simpan, dia thesaurus di dalam hatinya. Makanya Tuhan panggil dia orang kaya yang bodoh. Yang buat dia binasa bukan kekayaan. Yang buat orang ini binasa bukan kekayaan, amin. Kalau saya bilang yang membuat dia binasa jiwanya hilang karena kekayaan, saya akan diprotes oleh banyak orang di tempat ini. Karena mungkin ada beberapa di tempat ini sama kayanya seperti orang ini. Tapi yang membuat dia binasa bukan kekayaan, tetapi kebodohannya. Karena Tuhan panggil dia, hai orang bodoh. Dia bodoh di mana, Pak? Simpelnya, dia salah simpan. Harta dia harus simpan di lumbung saja. Tapi ternyata ada juga di sini. Oke? Kita baca kalimat yang terakhir. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan. Kok ada muncul lagi kata kaya yang berikutnya? Lah kan dia kaya, Pak. Kenapa dia tidak kaya di hadapan Allah? Berarti kaya yang terakhir ini bukan kaya menurut definisi orang kaya tersebut. Benar gak sih? Iya kan? Ini kaya yang berbeda. Kalau ini kaya karena harta, orang itu pasti masuk surga. Dia selamat. Jiwanya gak binasa. Tetapi kaya ini bukan yang seperti dia kira. Pertanyaan bagi Rock Riverside. Apa sih kira-kira kita menjadi kaya di hadapan Allah? Seperti apa yang membuat kita menjadi kaya di hadapan Allah? Apa yang membuat saudara dan saya kaya di hadapan Allah? Harta udah pasti enggak kan? Ini udah contoh jelas. Apakah perbuatan baik? Apakah amal ibadah saudara membuat saudara kaya di hadapan Allah? Riverside. Apakah dengan pelayanan 24/7, 24 jam sampai bantal dan selimut dibawa ke gereja? Apakah seperti itu kita kaya di hadapan Allah? Apakah kita kaya karena kita mendonasi yang terbanyak kepada gereja? Apakah itu yang membuat kita kaya di hadapan Allah? Enggak. Yang membuat kita kaya di hadapan Allah yaitu ketika Allah melihat hati kita, ada Dia. Artinya kaya di hadapan Allah adalah karena Allah ada di dalam hati kita. Amin. Dan posisi ini setiap hari diperebutkan di dalam hati kita oleh berhala-berhala itu karena mereka semua mau masuk di situ. Yang harusnya tempat bagi Allah, bagi Tuhan, yang lain mau masuk. Hobi mau masuk. Sepatu mau masuk. Jam tangan mau masuk. Kopi mau masuk. Kafe mau masuk. Pacar mau masuk. Anak mau masuk. Bahkan saya pernah baca sebuah artikel lucu sekali. Kenapa Abraham harus menyerahkan Ishak. Karena ada kemungkinan besar Ishak telah menjadi berhala bagi Abraham.
Saudara bayangin, tunggu begitu lama, anak lahir kira-kira jadi berhala nggak? Katanya pagi-pagi biasanya Abraham baca Taurat. Sekarang pagi-pagi Abraham gendong Ishak. Lain cerita bukan? Semua memperebutkan posisi ini. Bagaimana kita bisa kaya di hadapan Allah? Kalau posisi ini kita berikan hanya untuk Allah. Amin. Kalau harta masuk, hobi masuk, pelayanan masuk, perbuatan baik masuk, ke gereja masuk di sini. Oh, saya kan paling rajin Pak ke gereja. Saudara nggak kaya. Yang membuat kita kaya di hadapan Allah sekali lagi, kalau Allah ada di posisi yang sebenarnya, maka ketika dia melihat kita, dia bilang kaya. Karena aku ada di dalam kamu. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah saya pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara.